Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan menjelaskan menu bar, yaitu desain dan layout, yang mana video sebelumnya kita sudah menjelaskan dan mempraktekkan menu bar file dan home serta insert pada Microsoft Word 2019. Oke, langsung saja kita jelaskan tentang menu bar desain dan layout. Yang pertama, menu bar desain. Jadi menu bar desain perintahnya apa saja? Yang pertama ada tema untuk memberikan gaya dan serangkaian warna dan font. Coba kita praktekkan. Jadi apabila saya mengklik salah satu tema yang ada, maka paragrafnya atau teksnya akan berubah. Jenis teksnya atau jenis tulisannya akan ikut berubah. Kemudian jika kita ingin menambahkan sebuah objek, kita masuk di insert, kemudian pilih salah satu objek yang kita inginkan. Ada di sini ada kotak dan bundar. Di sini apabila saya klik menu perintah tema, maka objeknya akan ikut berubah. Jadi seperti itu fungsinya. Kita klik saja. Kemudian kita masuk di Style set, mengubah tampilan dokumen dengan memilih set gaya baru. Itu fungsinya untuk mengubah tampilan dokumen dengan memilih set gaya baru. Jadi kita pilih salah satunya, maka paragrafnya, jenis fontnya akan berubah. Kemudian di sebelahnya lagi ada color, memperbaharui warna yang tersedia. Jadi di sini kita bisa mengubah objeknya. Objek gambarnya akan ikut berubah seperti itu, sesuai dengan color yang kita inginkan. Kemudian di sini ada font, mengubah huruf teks dalam dokumen. Jadi sebenarnya ini bisa tidak digunakan karena di perintahnya semua ada di menu home, ya. Jadi di menu desain ini bisa kita tidak gunakan. Kemudian di sini ada paragraf spasi, mengubah spasi dan jarak paragraf. Di sini juga ada di menu home. Ini juga ada di menu home. Jadi kita tinggal memilih di sini. Jadi semakin kita pilih ke bawah, maka jarak spasinya akan semakin menjauh. Jadi kemudian di bawahnya lagi ada efek. Adalah fungsinya untuk mengubah tampilan efek visual seperti shading dan shadow. Bayangan ya, efek bayangan. Di situ. Maka objeknya akan berubah apabila kita memilih efek tertentu. Oke, selanjutnya di sebelahnya lagi ada watermark, tulisan atau logo sebagai identitas dari seseorang yang menciptakan karya tersebut. Jadi kita bisa menambahkan watermark, misalnya kita bisa memilih modelnya. Kemudian kita bisa mengubah tulisannya, tulisan watermarknya. Misalnya saya tulis nama saya sendiri, yaitu Nasri, ya. Maka watermarknya akan berubah menjadi nama saya sendiri. Kemudian di sebelahnya lagi ada back color. Fungsinya adalah untuk menambahkan warna latar belakang. Jadi jika kita ingin mengubah latar belakangnya, misalnya putih menjadi warna yang berbeda tentunya. Kemudian di sebelahnya lagi ada back border. Fungsinya adalah untuk menambah atau mengubah garis tepi di sekitar halaman. Jadi kita bisa menentukan di sini ketebalan garisnya. Kita pilih yang tebal. Kita bisa hilangkan di sebelah kiri misalnya. Oke, maka garisnya akan hanya hilang di sebelah kiri. Kalau kita ingin membuat secara utuh, kita tinggal klik, kemudian oke. Maka garisnya, bingkainya akan. Kemudian kita masuk di menu layout. Di menu ini ada apa saja perintahnya? Yang pertama ada margin. Fungsinya adalah untuk mengatur ukuran margin. Oke, kita lihat. Semakin mendekati garis pinggir, seperti itu inginkan. Di sini kita juga bisa mengatur sesuai yang kita inginkan dengan memasukkan angka berapa sentimeter dari teks dan tepi kertas. Oke, sudah berubah. Jadi garis tepinya semakin
Selanjutnya kita masuk di orientasi, membuat halaman menjadi portrait memanjang atau landscape melebar. Jadi di sini kita bisa memilih orientasinya. Di sini kalau kita pilih landscape maka akan melebar, portrait akan memanjang atau berdiri. Kemudian selanjutnya lagi ada size, mengatur ukuran kertas. Jadi yang biasa kita pilih di sini, yang biasa kita pilih di sini ukuran kertasnya itu adalah A4 dan legal. Jadi kalau ukuran kertasnya panjang maka kita pilih legal. Kalau pendek kita pilih F. Kemudian perintah selanjutnya ada kolom untuk memisahkan teks menjadi 2 atau lebih kolom. Kita lihat. Di sini kita bisa menentukan misalnya 2, maka akan berubah menjadi 2. Kalau kita pilih 3, maka akan menjadi 3. Di sini kita juga bisa menentukan kita mau berapa. Misalnya saya ketik di sini angka 4, maka kolomnya akan menjadi 4. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada break, mengatur continue halaman. Jadi di sini kita bisa menambahkan halaman kedua dengan mengklik back, maka akan menjadi 2 halaman. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita masuk di perintah berikutnya, indent, mengatur paragraf batas kiri dan kanan. Jadi di sini kita bisa mengatur jaraknya hampir sama dengan margin, jadi seperti itu. Maka akan semakin menjauh ke tepi kertas. Selanjutnya ada position, untuk mengatur posisi gambar. Oke, kita lihat. Jadi ini bisa aktif kalau objeknya atau gambarnya sudah ada. Jadi kita pilih insert, kemudian kita ambil gambar sebagai contoh. Kita pilih open insert. Kemudian kita kasih contoh ya. Di layout posisinya kita mau ke sebelah kiri, tengah, dan kanan. Kita juga bisa pilih posisinya ke bawah dengan mengklik, maka gambarnya atau objeknya akan ke bawah. Jadi itu fungsinya perintah posisi. Kemudian selanjutnya perintah ada wrap text, untuk mengatur gambar berada di depan atau di belakang teks. Oke, kita praktekkan. Misalnya kita pilih in from text, jadi maka gambarnya akan berada di depan teks. Maka gambarnya akan berada di depan teks. Kalau kita pilih hidden, maka gambarnya akan berada di belakang teks. Jadi seperti itu. Kemudian perintah selanjutnya ada bring forward, membuat objek atau gambar berada di depan. Kemudian membuat send backward, membuat objek atau gambar berada di belakang. Kita ambil contoh gambar satunya lagi. Kita masukkan. Jadi ini bisa digunakan apabila memiliki 2 gambar. Kita tinggal gunakan fasilitas bring depan dan belakang. Jadi kita bisa mengatur gambarnya menjadi di depan atau menjadi ke belakang. Oke, jadi itu. Kemudian perintah selanjutnya ada selection pen. Fungsinya untuk memudahkan kita memilih gambar yang sulit kita klik. Kita pilih salah satu gambarnya yang memang susah untuk kita klik. Oke, jadi seperti itu ya fungsinya. Oke, selanjutnya arrange, mengatur penempatan objek yang dipilih pada halaman. Oke, kita lihat. Seperti itu. Hampir sama fungsinya dengan posisi tadi ya. Hampir sama fungsinya dengan posisi. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya ada group, menggabungkan beberapa objek atau gambar. Jadi kita pilih objek dulu, objek kotak dan bundar ya.
Jadi caranya menggabungkan adalah kita klik kedua-duanya, kemudian kita pilih group, maka akan menyatu seperti itu. Selanjutnya ada rotate, memutar atau membalik gambar objek yang dipilih. Oke, kita praktekkan. Jadi penampakannya akan seperti itu. Gambar yang kita bolak-balik, kita bisa bolak-balik, kita bisa jungkir balikan, bisa juga balik dan sebagainya, terserah Anda. Oke, cukup sekian penjelasan dari menu bar desain dan layout. Di video selanjutnya kita akan membahas menu bar yang lain. Jadi cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.